Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Aprianti SPDI. Saya adalah guru di SMPN 9 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kelas 7 semester genap Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki pembahasan, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum memasuki pembahasan pembelajaran kita, ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat, menjelaskan tugas-tugas sifat malaikat, dan menyebutkan manfaat iman kepada malaikat. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin, sedangkan menurut istilah iman adalah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya, dan penciptaannya lebih dahulu daripada manusia. Malaikat tidak mempunyai bentuk seperti manusia. Dia senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senantiasa patuh dan taat dalam menjalankan perintah Allah. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak, namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama malaikat tersebut adalah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Selanjutnya adalah tugas-tugas malaikat. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Tugas malaikat Mikail mengatur kesejahteraan makhluk seperti membagi rizki. Tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala atau trompet pada saat dimulainya kiamat hingga hari pembangkitan. Tugas malaikat Ijroil mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Tugas malaikat Munkar menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Tugas malaikat Nakir menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Tugas malaikat Rokib mencatat semua perbuatan baik manusia semasa hidupnya. Tugas malaikat Atid mencatat semua perbuatan buruk manusia semasa hidupnya. Tugas malaikat Malik menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Dan tugas malaikat Ridwan adalah menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Next,
Manfaat beriman kepada para malaikat, mengetahui keagungan serta kesempurnaan kekuasaannya, sebab kebaikan sesuatu yang diciptakan makhluk menunjukkan keagungan yang menciptakannya, Al-Khaliq. Senantiasa istiqomah atau meneguhkan pendirian dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar dalam mentaati Allah, serta merasakan ketenangan dan kedamaian. Karena sebagai umat mukmin, ia yakin bahwa dalam alam semesta yang luas ini ada ribuan malaikat yang menaati Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, bersyukur kepada Allah atas perlindungannya kepada anak Adam, di mana Allah menjadikan di antara malaikat sebagai penjaga mereka. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Next, akan ada pembahasan bab-bab berikutnya ya dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.